Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan hari ini adalah hari Minggu, tanggal 12 November tahun 2023. Kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Kesetiaan, yang akan kita kupas dari Kitab Ulangan, pasal yang ke-7, ayat yang ke-9. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Tolong kami singkapkan setiap rahasia firman yang masih terselubung. Mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, bantu kami agar kami dapat menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kami. Kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kami. Kami terima firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-9. Ulangan itu adalah kitab kelima dari kitab Musa. Ulangan 7 ayat 9. Saya bacakan bagi kita sekalian. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Artinya selama-lamanya setia. Nah, saya akan memulai pembahasan firman pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi. Berikut ini adalah sebuah ilustrasi yang saya pribadi baca dari renungan harian yang mengisahkan tentang sahabat yang setia. Ilustrasi tersebut dimulai sebagai berikut. Salah seorang kerabat saya, demikian kata si penulis renungan ini, yang bernama Herb van der Laat, terkena stroke temannya ini, sehingga ia memerlukan bantuan untuk dapat berjalan. Ia juga tidak bisa mengingat kejadian-kejadian yang baru saja dialaminya. Suatu hari, istri saya, Gini, demikian kata Herb van der Laat, menyarankan agar kami mengajak keluar sahabat yang terkena stroke ini untuk makan. Saya ragu, apakah itu perlu? Karena setelah itu, sahabat yang telah kena stroke ini pun tidak akan mengingat apa yang telah kami lakukan untuknya. Gini istri saya berkata, ketika kita bersama dengan teman kita yang telah mengalami stroke ini, ia akan tahu bahwa kita mengasihinya. Apakah ia ingat setelah itu? Tidak masalah. Yang penting kita hadir dalam kehidupan orang ini. Benar sekali. Kita semua ingin mengetahui bahwa kita dikasihi. Saya teringat jawaban dari seorang jompo yang berusia 90 tahun yang tidak pernah keluar rumah, tersekap di dalam ruangan yang berdinding 4. Ketika saya menanyakan kabar cucu-cucunya, ia berkata, tidak tahu. Saya tidak pernah melihat mereka. Ia hidup dalam kesepian, kesendirian, lepas daripada kunjungan sanak saudaranya. Rasul Paulus terkunci di dalam penjara di bawah tanah yang lembab di Roma sendiri, menanti hukuman mati. Ia merasa menderita karena teman-temannya telah meninggalkannya. Orang-orang yang dilayaninya menjauhkan diri dari dia karena sekarang dia berada di dalam penjara. Namun, Rasul Paulus berkata ia sangat bersyukur karena persahabatannya dengan sosok yang bernama Onesiphorus. Nah, Onesiphorus ini meninggalkan keluarga dan pelayanannya yang aktif di Efesus untuk menemani Paulus yang sedang berada di penjara di bawah tanah. Ketika tiba di Roma, dengan cermat Onesiphorus mencari tempat di mana Paulus dipenjarakan. Dapat dibaca dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Dan ia dengan berani mengunjungi Rasul Paulus berkali-kali dan berulang kali. Tentang sosok Onesiphorus ini, Paulus berkata dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-16. Ia, maksudnya Onesiphorus, berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Istilahnya, Onesiphorus mementingkan ini,
meluangkan waktunya, menyingkirkan pelayanannya buat sementara waktu untuk dapat hadir di dalam kehidupan Paulus yang terpenjara, jauh daripada teman-temannya, jauh daripada sinar matahari. Ia setia. Ingatlah, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, khususnya di waktu kesukaran. Amsal 17 ayat yang ke-17. Seperti Onesiphorus, marilah kita berkomitmen untuk setia, bukan hanya kepada Tuhan Yesus, tapi dalam mengasihi sesama kita. Kita juga setia kepada sahabat-sahabat kita, agar kita jangan hadir di waktu masa senang dan lupa di masa sukar. Begitu? Bukan. Maksudnya adalah jangan sampai kita lupa pada saat kita merasa senang dan hadir hanya di saat sukar. Ini dikatakan oleh Erd van der Laat. Saya mengutip apa yang dikatakannya. Kesukaran adalah ujian bagi persahabatan sejati. Batu permata menjadi halus karena diasah. Begitu juga kita menjadi sempurna karena diuji. Apakah kesetiaan kita sampai saat ini teruji? Bukan hanya kepada Tuhan Yesus, tetapi bagi sesama kita. Apakah kesetiaan itu kita pengen tahu terlebih dahulu? Apa itu kesetiaan? Galatia 5 ayat 22 mencatat bahwa kesetiaan itu adalah buah roh. Untuk itu mari kita pelajari terlebih dahulu apakah arti kesetiaan itu sendiri. Kesetiaan adalah ketabahan, keteguhan, atau ketaatan. Itu adalah kehati-hatian dalam menjaga apa yang dipercayakan kepada kita. Ini adalah keyakinan bahwa kitab suci secara akurat mencerminkan kenyataan. Kesetiaan yang alkitabiah memerlukan kepercayaan terhadap apa yang Alkitab katakan tentang Allah, keberadaannya, karya-karyanya, dan karakternya. Kesetiaan itu adalah buah roh, artinya nyata. Buah pertobatan itu nyata, bukan hanya kata-kata, tapi dalam bentuk tindakan. Nah, kesetiaan itu juga adalah buah roh. Itu adalah hasil roh yang bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Namun roh juga merupakan metrai kesetiaan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ini adalah artinya buah roh ini dalam bentuk kesetiaan ini adalah janji dan fakta yang nyata bahwa Tuhan itu selamanya setia sampai kepada kesudahan zaman. Bahkan saat kita bertemu dengan Dia, Dia setia dalam menggiring kita, Dia setia dalam mengampuni kita, Dia setia dalam menuntun kita sebagai domba-dombanya. Dia Allah yang menyelamatkan kita. Ibrani 11 memberikan daftar panjang tentang pria dan wanita yang setia yang tercatat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan dan dalam kesetiaan mereka berpegang teguh kepada iman mereka dan mereka percaya sepenuhnya akan janji Tuhan, khususnya tentang janji akan kehadiran Mesias yang baru digenapi 2000 tahun yang lalu. Di dalam penantian mereka itu mereka setia sampai mereka mengembuskan napas terakhir mereka. Mereka adalah pahlawan-pahlawan iman yang setia dalam Perjanjian Lama. Pemaman Habel, saudara Kain yang dibunuh, Kain yang merupakan pembunuhan pertama yang dicatat di dalam Alkitab dan di bawah kolong langit ini. Pemaman Habel tentang menjadikan pengorbanannya nyata dan otentik. Dia mengerti dengan siapa dia bergaul. Dia memberi yang terbaik. Cobalah perhatikan di dalam kita bergaul. Kita memberikan sesuatu berdasarkan naluri kita sebagai manusia atas dasar persahabatan kita itu. Nah, bagaimana cara kita bergaul dengan Tuhan itu? Nilai apakah yang kita tampilkan dalam kita memberikan sesuatu kepada Tuhan itu? Habel mengerti akan hal ini. Sekalipun Habel dan Kain dididik oleh Adam dan Hawa dengan pendidikan yang sama, hasilnya berbeda karena yang satu mengerti arti, nilai daripada pergaulannya dengan Tuhan itu sendiri, dengan Yahweh.
Kain tidak mengerti. Bahkan waktu Tuhan mengatakan, kuasai dosamu yang mengintip di depan pintu. The sin is crouching, ready to devour you. Ini diignore sekalipun Kain sudah tahu bahwa itu salah. Dia melangkah, melanggar, dan melakukan apa yang salah. Ini sebuah kebodohan. Dia berubah setia dalam menggiring Tuhan dan melakukan tindakan kejahatan yang tercatat di dalam Alkitab. Apa yang saya katakan? Kita melihat Salomo juga dalam hal yang sama. Berubah setia. Salomo pada zamannya dicatat sebagai orang yang paling bijaksana. Orang yang paling pintar dengan tingkat IQ yang tinggi. Tapi pada akhir hidupnya, dia memiliki 500 concubines. Tuhan padahal melarang dia, memperingatkan dia untuk tidak campur dengan orang-orang asing yang membawa Allah asing, yang memperkenalkan Allah asing, yang menyembah berhala. Artinya di sini, Salomo orang paling berhikmat pun jatuh. Dengan demikian, fair kalau kita mengatakan genius has its expiration date. Stupidity, it lasts forever. Orang yang bodoh itu akan mengulangi kesalahan yang sama lagi dan lagi. Berubah setia begitu gampangnya. Pemahaman Habel tentang Tuhan menjadikan pengorbanannya nyata dan otentik. Nuh mempercayai firman Tuhan tentang penghakiman yang akan datang, serta janji Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya. Ada 8 orang yang diselamatkan. Nuh dan istri, 3 anak laki-laki dan 3 menantu. 8 yang lainnya mengejek. Tercatat di dalam kitab Kejadian pasal 6 hingga pasal 9. Abraham dan Sarah percaya bahwa mereka akan mendapatkan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut banyaknya, meskipun ada bukti bahwa mereka tidak akan mempunyai anak karena Sarah sudah mati haid seperti yang tertulis dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai 34. Mati haid, mana mungkin orang mendapatkan keturunan, dia sudah umur 90-an ke atas. Tuhan memungkinkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin selama kita tidak berubah setia dan berpegang teguh kepada janjinya. Rahab yang disebutkan sebagai wanita pelacur mempercayai Tuhan untuk melindungi keluarganya ketika Israel menghancurkan Yeriko di bawah pimpinan Yosua. Yosua pasal yang ke-6. Iman Gideon yang sebesar biji sesawi berhasil mengalahkan seluruh pasukan, tercatat dalam Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 7. Dia setia dalam menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya. Dalam daftar kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 5 dan 6 terdapat contoh Henokh, orang yang setia, yang karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, Henokh memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Beriman berarti percaya terus, setia terus kepada Dia yang menyelamatkan kita dan tidak pernah akan berubah kesetiaan itu apapun circumstances yang terjadi. Iman adalah kesetiaan dalam berkomitmen terhadap Tuhan dan merupakan dasar untuk dapat berjalan bersama-sama Tuhan. Jika kita mengatakan kita cinta kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, melakukan komitmen kepada Tuhan, tapi kita tidak memiliki komitmen terhadap manusia yang terlihat, ini adalah sebuah kebohongan, kata Alkitab, karena kita tidak mungkin mencintai Tuhan yang tidak terlihat dan tidak teraba jika kita membenci sesama. Tidak mungkin. Saat Yesus melakukan misi pelayanannya di dunia ini, Yesus menanggapi iman orang-orang, namun membatasi keterlibatannya jika tidak ada iman. Jadi Yesus itu terdorong atau tertarik bagaikan magnet berdasarkan iman. Iman inilah yang mendorong Yesus untuk mendekat kepada orang-orang beriman kepadanya. Orang yang tidak beriman
Kita akan melihat perbedaannya di dalam ini. Jadi yang menyebabkan mukjizat terjadi, doa terjawab, iman, bukan usaha manusia. Iman. Keselamatan juga disebabkan oleh iman, bukan disebabkan oleh usaha manusia. Sama sekali tidak. Henokh memahami bahwa Tuhan memberi pahala kepada mereka yang mencari Dia. Dia tahu tentang ini dan mempercayai Dia dengan segenap hati mereka. Kita mempercayai apa yang Tuhan lakukan karena kita memang mempercayainya. Bukan karena melihat, tapi karena percaya sekalipun tidak melihat. Itu iman orang Kristen. We walk by faith, not by sight. Kita berjalan dengan iman sekalipun tidak melihat, bukan dengan melihat. Kalau segala sesuatu telah terjadi baru kita percaya, ini bukan iman. Iman melihat segala sesuatu sebelum terjadi, namun percaya. Dan di dalam kepercayaan ini harus mutlak disertai dengan kesetiaan terhadap firman, terhadap janjinya. Apapun circumstancesnya, tetap berpegang kepada apa yang dikatakan Tuhan. Jadi percaya mendahului perbuatan, saya ulang, jadi percaya mendahului perbuatan karena hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Dengan kata lain, kita mempercayai Tuhan bahkan ketika Dia diam dan kita tidak melihat mukjizat, kita tetap percaya. Bayangkan pahlawan iman dalam perjanjian lama. Mereka belum melihat Yesus, namun mereka tetap percaya sampai mereka mengembuskan nafas terakhir. Nah, saat Yesus mengembuskan nafas terakhir dan menyerahkan nyawanya, Dia mengunjungi juga Abraham Busem, di mana orang-orang percaya zaman perjanjian lama ini terdapat. Dia membebaskan mereka dari sana. Dia mengunjungi mereka di Abraham Busem ini. Sekarang Abraham Busem itu sudah tidak ada. Yesus telah lahir, telah mati, telah bangkit, dan akan datang kembali. Tempat penantian seperti itu di Abraham Busem tidak ada lagi. Orang-orang kudus di perjanjian lama juga beriman kepada pekerjaan Allah yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Abraham tidak pernah melihat keturunannya menjadi sebanyak bintang di langit. Kita termasuk keturunan Abraham, orang yang percaya kepadanya. Musa tidak pernah memasuki tanah perjanjian, dan tidak ada satupun orang kudus perjanjian lama yang hidup untuk melihat Mesias mereka. Tapi mereka setia. Mereka percaya Tuhan akan melakukan apa yang Dia janjikan. Mereka hidup karena iman dan bukan karena melihat. Tadi tertulis dalam 2 Korintus 5 yang ke-7. Saat Yesus mengembuskan napasnya, kitab perjanjian lama ditutup, awal dari perjanjian baru dimulai. Kesetiaan adalah percaya bahwa Tuhan adalah seperti yang Dia nyatakan siapa Dia, dan tetap berpegang pada keyakinan tersebut meskipun hidup penuh dengan gelombang yang tidak menentu, penuh dengan angin ribut yang menerpa, circumstances yang silih berganti. Namun janji Tuhan ya dan amin pasti terjadi. Hanya manusia ingin buru-buru dan tidak menunggu saat dan waktunya Tuhan. Secara fungsional, hal ini berarti kita mempercayai apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab sepenuhnya. Nggak bisa pilih yang mana kita suka. Dan tidak bergantung terhadap apa yang dunia katakan atau apa yang mata kita lihat. Tidak tergantung kepada itu, tapi bergantung sepenuhnya kepada apa yang Tuhan katakan dan mempercayainya. Karena Dia yang berkata adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Bahkan tertulis dalam Yesaya 46 ayat 10 dari New King James Version. Nanti baca. Declaring the end from the beginning. Perkataan ini cukup. Artinya Dia telah memberitakan segala sesuatu sebelum sebuah sejarah dimulai. Akhir daripada itu dan awalnya pun Dia tahu. Artinya Dia Maha Tahu. Kenapa tidak percaya kepada Dia? Dan setia dalam mengikuti Dia. Apa yang diucapkannya pasti terjadi.
Dan kita percaya bahwa keadaan kita di bumi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala kita di surga suatu saat nanti saat kita bertemu dengan Dia. Satu-satunya cara kita dapat mempunyai iman seperti itu adalah melalui pengarahan Roh Kudus. Roh Kudus bersaksi tentang kebenaran dan mendorong kita untuk mencari Tuhan. Roh Kudus mendorong kita dan menjadikan kita setia. Artinya di tengah-tengah malapetaka yang terjadi, di tengah-tengah badai gelombang yang berkecamuk, Roh Kudus tetap mengingatkan kita, hold on, sabar, tunggu, pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Pasti terjadi. Apa artinya ia yang menjanjikan setia? Tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23. Apa arti ayat Ibrani 10 ayat 23 ini? Ibrani 10 ayat 23. Ia yang berjanji setia. Artinya apa? Dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 39, penulis Alkitab Ibrani ini mengangkat tema ketahanan rohani dan menjaga stamina dalam kehidupan Kristen daripada mundur atau berpaling daripada Kristus di masa-masa sulit. Ia mendesak orang-orang percaya untuk marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Perhatikan ini, Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang. Teguh berpegang ini artinya setia pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan kita ini telah pernah kita akui, telah pernah kita ucapkan, sebab Ia, Tuhan, yang menjanjikannya setia. Jadi sebelum terjadi, pada awal kita mengatakan sesuatu itu bahwa kita pegang janjinya ini, kenapa kita harus berhenti setengah jalan pada waktu badai menyerang? Harusnya sejak saat kita mengerti, saat kita berjanji untuk berpegang teguh kepada kebenaran firman-Nya, setia. Dan setia itu artinya berlangsung terus sampai kepada kesudahannya. No turning back. No turning back. Nggak ada jalan lain. Ungkapan berpegang teguh dalam bahasa aslinya artinya, perhatikan ini baik-baik. Berpegang teguh dalam bahasa aslinya berarti berpegang kuat atau berpendirian kuat, firm, assertive, atau berdiri teguh, tidak goyah. Kita harus berpegang kuat, berpegang teguh pada Yesus Kristus dan kebenaran firman-Nya, dan tidak pernah membiarkan Dia pergi akibat ulah kita yang memilih untuk hidup dalam lumpur dosa, jauh daripada iman. Itu yang menyebabkan Yesus pergi dari kita, bukan karena Dia memilih untuk pergi, tapi karena Dia tidak dapat bersekutu dengan dosa. Dalam dorongan serupa, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus untuk berdiri teguh dan berpegang teguh pada pesan Injil. Artinya setia terus sampai napas terakhir. Sekalipun kita menderita karena iman kita, kita harus berpegang pada komitmen kita kepada Kristus. Karena Allah yang berjanji menepati firman-Nya. Manusia berjanji lupa. Tuhan berjanji tidak pernah lupa. Jika Tuhan lupa, Dia bukan Tuhan. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-45. Yosua 21 ayat 45. Ketika kita mendekat kepada Allah, kita merasakan kuasa Kristus untuk bertahan. Dia membawa pengharapan ini di dalam kehidupan kita, memberikan keteguhan hati kepada kita. Nah, persoalannya, apakah kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus yang begitu banyak memberikan pengharapan, kekuatan kepada kita? Efesus 1 ayat 19 sampai 23, 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sebagai bahan referensinya. Bahkan kemampuan kita untuk berpegang teguh pada Kristus sambil menantikan penggenapan janji-janjinya bergantung pada kesetiaan Allah dalam memberikan kekuatan dan stamina yang kita perlukan untuk bertahan. 1 Korintus 1
ayat 18 sampai 25. 2 Korintus 13 ayat 4 sebagai bahan referensi. Kuasa Allah yang transenden ini menjadi sempurna dalam kelemahan manusiawi kita. Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, dalam kelemahan mula kuasaku bekerja. Karena kita bergantung penuh kepada Dia. Kuasa Tuhan ini nyata dan tidak pernah berubah. Petrus memberitahu kita dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga dan keempat. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 saya bacakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Persoalannya, maukah kita bekerja sama dengan Roh Kudus yang mengingatkan kita dan berlaku setia terhadap apa yang dijanjikannya? Dia berjanji, Dia setia menggenapinya. Apakah kita tetap setia sehingga janjinya itu dapat digenapi? Kita berpegang erat pada pengharapan yang kita nyatakan. Dan kita dipegang teguh oleh Juru Selamat yang adalah Imam Besar Agung kita. Dia memahami kelemahan kita. Dapat dibaca dalam Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia, imam besar kita Yesus Kristus, telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Not even once. Not even once. Tidak sekalipun dia berdosa. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kapan? Pada waktunya. Kapan itu? Nggak tahu. Setia saja sampai itu digenapi. Kita dapat mengandalkan kemurahan dan anugerah Tuhan untuk menyediakan apapun yang kita butuhkan, kapanpun kita membutuhkannya. Berjalan dekat dengan Tuhan melibatkan kehidupan iman kita. Berpegang teguh pada janji-janjinya dan tidak pernah melepaskan janji-janji itu sekalipun badai menerpa. Hal ini telah terjadi sejak zaman Abraham, bapa leluhur kita, bapa pendiri keluarga beriman, seperti yang tercatat dalam Roma 4 ayat 20 dan 21. Abraham tidak pernah ragu dalam mempercayai janji Allah. Tidak pernah ragu, nggak pernah bimbang. Malah imannya semakin kuat. Dan dengan hal ini, ia akan membawa kemuliaan bagi Allah. Ia yakin sepenuhnya bahwa Allah mampu melakukan apa yang ia janjikan. Dalam kelemahannya sebagai manusia yang sudah tua renta, istrinya yang telah mati haid, dalam kelemahan mereka inilah kuasa Allah di dalam firman-Nya itu digenapi. Dan itu hanya dapat terjadi jika kita berpegang teguh kepada janjinya dengan iman yang teguh. Setia sampai kepada kesudahannya. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, penulis menggambarkan iman sebagai kepercayaan pada janji-janji Allah yang tidak kelihatan. Namun percaya nanti terlihat. Dia kemudian menampilkan banyak orang percaya yang setia, yang berpegang pada pengharapan yang mereka nyatakan. Pada akhirnya, para pahlawan iman ini akan mewarisi kepenuhan janji-janji Allah. Mereka akan menyaksikan ini semua. Kekuatan spiritual yang bertahan
dan ketaatan yang konsisten dan persisten kepada Tuhan mempunyai manfaat yang besar. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Melepaskan artinya berdasarkan pilihan. Karena besar upah yang menantinya. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kapan kita memperoleh? Setelah kita terlebih dahulu melakukan apa yang disabdakan di dalam firman-Nya itu. Namun kita harus melakukannya ini dengan konsisten dan persisten, bukan hanya sesekali. Orang sekolah sampai selesai juga terus-menerus kok, bukan hanya sesekali. Jadi pengalaman kita, iman kita ini diuji pada saat kita berjalan menggiring Tuhan Yesus. Sekalipun janjinya belum terlihat, kita tetap percaya. Inilah kesetiaan itu sendiri dalam arti yang sesungguhnya. Janji-janji Allah pada hakikatnya adalah untuk masa depan. Namun jika kita berpegang teguh dengan kuat dan tidak melepaskannya pada Kristus dan pengharapan yang kita nyatakan di dalam Dia, Dia yang berjanji adalah setia. Dia akan membawa jaminan tersebut ke dalam pengalaman kita. Saat ini, saat kita masih hidup. Dalam Kolose 1 ayat 27, Paulus mengajarkan bahwa karena Kristus hidup di dalam kita, kita sudah mempunyai pengharapan hidup kekal bersama Dia. Sekalipun kita belum melihat surga itu, namun kita percaya suatu saat kita beralih dari dunia yang fana ini ke dalam kekekalan di surga. Rohnya yang berdiam di dalam diri kita memberikan jaminan untuk turut serta dalam kekayaan kemuliaannya. Roma 5 ayat yang kedua berkata, Roma 5 ayat 2. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dengarkan baik-baik. Oleh Dia, Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Oleh iman, bukan pekerjaan. Kepada kasih karunia ini. Jadi keselamatan datang melalui iman, bukan oleh usaha manusia. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dia yang berjanji adalah setia, berarti kita dapat mengandalkan Tuhan dan firman-Nya yang adalah kebenaran. Sebab firman Tuhan itu benar. Tidak ada yang salah artinya. Segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Dia bekerja dengan setia. Dia menggenapi seluruh janjinya. Dalam firman yang tertulis, kata Mazmur 33 ayat 4. Janji-janji Tuhan untuk masa depan kita memberi kita harapan yang dimulai hari ini. Kita dapat berdiri, berjalan, tidur, dan bangun dengan aman dalam kebenaran ini. Allah dapat dipercayai karena Dia menepati janjinya secara keseluruhan. Apa yang Alkitab katakan tentang kesetiaan? Setia berarti teguh itu. Dia selamanya dapat dimengerti. Ini sudah kita bahas tadi. Alkitab juga memperingatkan kita tentang akibat dari ketidaksetiaan. Peringatan ini penting karena kita memiliki kecenderungan untuk meninggalkan Tuhan. Amsal 20 ayat 6 mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amsal 20 ayat 6, yang setia. Siapa yang menemukan? Ada beberapa orang setia yang tercatat di dalam Alkitab. Kesetiaan mempengaruhi setiap hubungan yang kita miliki. Pasti. Jatuh bangunnya sebuah persahabatan tersebut ditentukan oleh ini. Alkitab mengatakan itu adalah anugerah dari Tuhan. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan, Roh Kudus berdiam di dalam kita dan membawa berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesetiaan. Galatia 5 ayat 22.
Kepenuhan berkat-berkat ini bergantung pada berjalan bersama Tuhan dan berserah pada Roh-Nya. Kita harus setia membaca dan mematuhi firman Tuhan dan mencari Tuhan dalam doa dan pujian. Perjanjian Lama mengajarkan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Habakuk 2 ayat yang keempat. Dan kebenaran tersebut dikutip, diperkuat dan diperjelas 3 kali dalam perjanjian baru. Kita memperoleh iman itu dan kesetiaan kita melalui kasih karunia. Dia setia kepada anak-anaknya. Apakah anak-anaknya juga setia kepada dia? Dan oleh kasih karunia-Nya suatu hari nanti kita akan mendengarkan kata-kata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Setiap daripada kita rindu mendengarkan itu. Kitab suci seringkali berbicara tentang kesetiaan Allah. Sering. Berkali-kali kita belajar bahwa ketika Tuhan mengatakan dia akan melakukan sesuatu, dia melakukannya. Tidak ada yang gagal. Bahkan ketika hal itu nampaknya tidak mungkin, mustahil, namun dia melakukan dan menggenapinya apa yang dijanjikannya ini. Ketika dia mengatakan sesuatu akan terjadi, hal itu terjadi. Bisakah kita menerima dan percaya sekalipun belum terjadi? Hal ini berlaku untuk masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jika hal ini tidak terjadi, artinya jika Tuhan tidak setia walaupun hanya sekali saja, dia bukanlah Tuhan. Dan kita tidak dapat mengandalkan janji-janjinya. Namun kenyataan yang ada itu adalah tidak ada satupun yang gagal dari semua janji yang diberikannya kepada kita. 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Tuhan selamanya dapat diandalkan. Teguh dan tidak tergoyahkan. Karena kesetiaan adalah salah satu sifat bawaannya. Itu karakternya. Tuhan tidak harus berusaha untuk menjadi setia. Dia setia. Dia setia itu adalah karakternya. Kesetiaan adalah bagian penting dari siapa Tuhan itu. Dalam kesetiaannya, Allah melindungi kita dari kejahatan. Dia mengirimkan malaikatnya melindungi kita. Membatasi pencobaan kita. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan dia. Dia in control. Dia mengampuni dosa kita. Janjinya itu. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan dia menguduskan kita. 1 Korintus 1 ayat 9. Filipi 1 ayat yang ke-6. Semuanya digenapinya. Itu janjinya. Dia setia. Ketika seorang berjalan secara konsisten dan persisten dengan Tuhan dalam pelayanan yang rendah hati kepadanya, dia dapat disebut setia. Pahlawan iman, kita lihat orang yang mati karena membela iman mereka, martir. Ketika Nehemia harus meninggalkan Yerusalem untuk kembali ke Persia, dia menugaskan Hanani dan Hananya untuk memimpin. Alasan dia memilih pria-pria ini adalah karena mereka dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Kesetiaan mereka teruji. Nehemia 7 ayat yang kedua. Nehemia membutuhkan pria berkarakter yang dapat dipercaya. Laki-laki yang tidak mau menerima suap, yang berdiri atas dasar kebenaran dan melangkah sesuai dengan kebenaran itu secara persisten dan konsisten dan tidak goyah apapun dikatakan orang. Berkomitmen untuk mensejahterakan rakyatnya dan menjunjung tinggi integritas jawaban. Orang yang tidak setia adalah orang yang tidak berintegritas dan tidak berkredibilitas. Perhatikan juga bahwa kesetiaan dikaitkan dengan rasa takut akan Tuhan. Semakin kita benar-benar mengenal Tuhan, semakin kita akan meniru Dia dan hidup menurut teladan yang diberikannya kepada kita. Efesus 5 yang pertama. Contoh kesetiaan lain adalah Silas. Kita tahu dalam 1 Petrus 5 yang ke-8, Tikhikus, Efesus 6 ayat 21, Epafras, Kolose 1 ayat 7, Onesimus, Kolose 4 ayat 9, dan Musa, Ibrani 3 yang kedua. Banyak orang-orang yang setia juga yang kita lihat
walaupun kita mungkin pada waktu membaca Alkitab tidak berhenti sejenak untuk merenungkan apa yang mereka lakukan di dalam perjalanan hidup mereka ini. Seperti Onesiphorus tadi yang menemani Rasul Paulus. Kata setia atau kesetiaan juga mengingatkan kita pada rasa memiliki, kepemilikan, dan solidaritas yang kuat. Jangan sampai kita melihat murid-murid lari pada waktu Yesus menderita. Jangan sampai kita melakukan hal itu. Bersama dengan itu muncullah gagasan kesetiaan sepenuh hati ditambah dengan pengabdian dan tugas yang tidak tergoyahkan. Dalam Alkitab, konsep kesetiaan murni bersifat relasional. Bagaimana relasi kita? Ini berarti seluruh keberadaan kita diserahkan sepenuhnya kepada seseorang. Yosua 24 ayat 15 mencatat ini. Kesetiaan seperti itu diungkapkan kepada kita baik di alam ilahi maupun di alam manusia, seperti yang diberikan kepada kita dalam dua perintah pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Markus 12 29 sampai 31. Dan Alkitab juga mencatat di dalam dua hukum ini terletak kepenuhan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita melihat kesetiaan antara Daud dan Yonatan anak Saul. Bagaimana Yonatan tidak meninggalkan Daud pada waktu ayahnya berusaha membunuh dia yang tidak bersalah. Daud setia. Daud tidak meletakkan tangannya atas Saul walaupun dia mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul. Yonatan yang melihat hal ini tidak berpihak kepada ayahnya, tapi berpihak kepada kebenaran dengan memberikan kenyataan tentang kebenaran apa yang dilakukan Daud. Akibatnya ayahnya marah. Tapi Yonatan sampai akhir hidupnya tidak pernah membatalkan persahabatan yang mereka ikat bersama-sama. Ini integritas, ini kredibilitas, ini karakter. Allah meneguhkan hakikat kesetiaan melalui hubungan perjanjiannya dengan umatnya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ulangan 7 ayat 9 yang kita baca tadi. Artinya selama-lamanya tidak berubah setia. Komitmennya jelas. Persisten. Konsisten. Melalui perjanjiannya, umat Allah diyakinkan oleh kasihnya yang tiada akhir. Mengalir. Tidak pernah berhenti. Yang tidak dapat dipisahkan darinya oleh umat beriman. Roma 8 ayat 35-39 mencatat tentang hal ini. Tuhan menjanjikan kesetiaan dan komitmennya kepada kita. Meskipun perjanjian Tuhan dengan manusia bersifat unilateral, dia berjanji untuk menggenapinya sendiri. Masih ada peringatan kesetiaan di pihak manusia. Sebab Allah telah menyatakan dengan jelas. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain seperti yang dilakukan oleh Salomo, beribadahlah kepadanya dan sujudlah menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa jika engkau menyembah berhala. Ulangan 8 ayat 19. Mereka yang terbukti tidak setia adalah mereka yang membuktikan bahwa mereka bukan miliknya. 1 Yohanes 3 ayat ke-24. Namun bagi orang percaya, kita mempunyai janji bahwa meskipun jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2 ayat 13. Dalam hubungan kita satu dengan yang lain, kita dipanggil untuk memiliki kesetiaan di antara sesama manusia, dan kesetiaan ini harus kita pegang teguh. Komitmen. Terus-menerus. Paulus berbicara tentang rekan setianya dalam Filipi 4 yang ketiga. Orang tak dikenal ini mungkin adalah Titus atau Silas. Tapi siapapun orangnya, dia adalah orang yang bekerja dengan setia bersama dengan Paulus. Lalu ada Ruth, menantu
daripada Naomi. Perwujudan kesetiaan yang tunjukkan dalam pengabdian dan kewajiban penuhnya kepada ibu mertuanya. Dikatakan sebagai berikut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kata Ruth, ke situlah juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut 1 ayat 16. Konsisten, persisten, sekalipun suaminya telah meninggal. Karakter. Bagi orang percaya sejati, kesetiaan ditunjukkan dalam komitmen kepada Yesus dalam Injilnya. Markus 8 ayat 35. Yang seperti barusan kita lihat di dalam Rut. Pasal 1 ayat yang ke-6. Ibu mertuanya Naomi sedang menderita kehilangan anak laki-lakinya. Suaminya pun sudah tidak ada. Dia pergi dengan tangan penuh, pulang dengan tangan kosong. Ruth setia. Ini adalah pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya sumber otoritas dan keselamatan kita. Matius 28 ayat 18. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Pengabdian dan komitmen seperti itu hendaknya mencerminkan sikap Rasul Petrus yang mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Jika seseorang berbicara, ia harus melakukannya sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Barang siapa beribadah, hendaknya ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dipuji dalam segala hal melalui Yesus Kristus. Konsisten, persisten. Itu karakter. Dan jangan sampai seperti menantu Naomi yang satunya, yang berbeda dengan Ruth. Kita melihat di sini apa yang mereka lakukan. Sebagai murid Yesus, kita menunjukkan kesetiaan kita yang rela berkorban kepadanya dengan mengikuti perintahnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ini perkataan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mengikut aku artinya terus-menerus setiap hari, persisten, konsisten dan memiliki komitmen. Markus 8 ayat 34 mencatat itu. Namun bahkan ketika kita gagal untuk sepenuhnya setia dan tabah kepadanya, kita mempunyai jaminan bahwa dia akan tetap setia kepada kita. Kita datang, akui dosa kita, dia yang setia akan mengampuni kita. Dan ketahuilah katanya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Kata-kata penutup saya, summary saya seperti ini. Semuanya, artinya tentang kesetiaan ini, bermuara pada hal ini. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Dan mengasihi sesama dengan tulus. Tadi kita baca dalam Markus 12 ayat 30-31. Di kursi penghakiman Kristus, the bema seat of Christ, mereka yang setia kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan mereka akan mendengar kata-kata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tidak ada hamba Tuhan yang sejati yang dapat meminta lebih dari itu. Kita rindu mendengarkan agar suatu saat kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab ini dikatakan dan kita mendengarkan itu saat Tuhan berkata langsung kepada diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Baik sekali perbuatanmu itu, hambaku, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Masuklah dan ikutlah dalam perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Engkau terus melalui Roh-Mu yang kudus berbicara kepada kami. Mencerahkan hati kami. Sehingga kami secara persisten, konsisten, dan memiliki komitmen yang penuh. Mengikuti Engkau sampai kepada kesudahannya. Teman yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Buka pintu hati kita lebar-lebar dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor, naik, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil agar namanya dipermuliakan. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dengan hikmat dan marifat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya, sampai kita berjumpa muka dengan muka. Dalam nama Tuhan Yesus, semua umat yang percaya menerima berkat ini berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian kami kasihi, atas izin Tuhan dan waktunya Tuhan kita berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon diri, Shalom.